Sore hari ini kita akan berkunjung ke rumah korban kebakaran yang kebetulan ini mirisnya satu keluarga penjual bubur yang korban kebakaran karena gas LPG. Enggak pas kena pada api tiba-tiba gitu, kaget terus lari. Enggak, digendong. Digendong sama ayah. Mana ayahnya? Namanya siapa ayahnya? Iwan siapa yo? Karena memang ada teman-teman, ada media, ada Pak Agus, ada pengusaha dan lain sebagainya. Itu titipan ini dari Unisma, tidak sangat banyak tapi moga-moga bermanfaat. Paling tidak ini bisa untuk memulai usaha baru, Mas. Nanti juga ada tambahan dari teman-teman dari Pak Agus ini, moga-moga ini bermanfaat. Dengan terima kasih. Terima kasih Bu Sadi. Salim. Yang kita berharap semoga itu bisa bermanfaat, dan yang paling penting bantuan ini bisa menumbuhkan semangat yang bersangkutan untuk kembali bangkit, bekerja, bangkit untuk mencari bekal untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan yang terakhir, kita semua jangan pernah lelah berbuat kebaikan, karena kebaikan itu tidak akan pernah lekang oleh zaman. Terima kasih. Wallahumma fiq lakum thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa khassana bi syari'ati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nas'alullaha al-afiyata wal wafata bil iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para jamaah, Bapak, Ibu-ibu, sedaya mawon ingkang kula hormati. Alhamdulillah saged bersilaturahim malih kali panjenengan sedaya. Mugi-mugi mawon silaturahim kita ini silaturahim sing manfaati lan silaturahim sing barokahi. Allahumma amin. Meskipun mungkin tidak secara langsung, insya Allah kalau kita niatkan dengan niatan yang tulus, maka insya Allah akan muncul barokahnya. Nah, dan kembali kita akan membahas beberapa hal, beberapa makalah ataupun hadis yang ada di dalam kitab Nashihul Ibadah. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan rahmah dan ma'unah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita menjadi lebih mudah memahami hadisnya Nabi, dawuh Allah, dawuh para sahabat, dawuh para wali, dawuh para kiai, para ulama, sehingga kita mendapatkan ilmu sing manfaat lan barokah. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sekarang sampai pada makalah yang ke-38.
Ya. Wal maqalatu as-saminatu was-salasun. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana fi hukmi fitawin. Amin. An Ka'bin al-Ahbari, dari seorang namanya Ka'ab al-Ahbar. Dia ini bukan sahabat, tapi dia adalah tabi'in. Kenapa demikian? Dulu tuh Ka'ab ini merupakan pembesarnya orang Yahudi, bahkan ulama Yahudi. Terus pada masa Sayyidina Umar, beliau masuk Islam. Ya, pada masanya Sayyidina Umar bin Khattab, dia menyatakan diri, ikrar menjadi seorang muslim. Dan kemudian tentu menjadi muslim yang taat. Nah, ada satu makalah yang saya rasa sangat penting sekali untuk bisa kita renungkan, kita pahami, dan kemudian kita amalkan. Napa niku? Dia mengatakan al-husunu lil mu'min, al-husunu lil mu'minina minasyaitoni thalathun. Benteng pertahanan bagi orang mukmin dari syaitan itu ada 3. Jadi nak gak kepingin diganggu setan, gak didadekno bololan koncone setan, kita harus pasang benteng ini sehingga kita gak gampang kebujuk setan, tidak gampang mengikuti perilakunya setan. Ini penting karena setan itu selamanya tidak akan pernah berhenti menggoda kita. Sepanjang nyawa kita sama jasad kita menyatu serta akal kita itu normal, maka setan itu akan terus mengganggu kita. Tentu sudah kita pahami. Sehingga sering ketika kita berbuat jelek, maka yang kita tuduh mesti setan, ya kan? Ono arek gendaan mulai mari maghrib sampai mari subuh, sing disalahno sapa? Setan. Nggih, sekarang kan musim itu ya, gendaan mulai mari isya sampai mari subuh. Lho kok ono Pak? Lho nggih lho wong sakniki niku wonten kafe niku bukae mulai mari maghrib sampai subuh. Bahkan mari subuh ijek buka. Tutup-tutup jam 6 itu lho bareng mletheke srengenge. Niku. Lho kok semerap lho ya apa wong mboten sakniki namanya kafe itu ngelecet dan budi-budi dan gagang wonten kok. Lah kula niku sering ketika pagi nggak ada jadwal ngaji jalan-jalan. Yo ada teko omah kula. Ngoten mawon dari tempat saya yang sebetulnya itu ya jauh dari pusat kota. Tapi ada 2 kafe yang sudah saya temui. Mari subuh aku jek ana arek gendaan. Padahal ngopo sih panganane cuma mie goreng, mie godhog niku lho. Ngoten niku ditakoni kok sampai yang ngono apa lha setan iku aja. Mesti ngono kan. Lo ana wong membunuh orang juga alasannya wis kesehatan. Pokoknya teng putih-putih ana manungsa salah. Pertama sing disalahno adalah setan. Ora nyalahno awake dhewe. Ngene apa nggih? Sampai-sampai ana guyonan setan kepengin pensiun soalnya bolak-balik disalahno. Sing enak menungso tapi sing disalahno setan. Nggih napa to? Pacaran sing seneng sinten? Menungso. Sing disalahno setan. Korupsi sing entuk dhuwit sinten? Menungso. Sing disalahno setan, ya kan? Selingkuh. Sing seneng sinten? Ya sing selingkuh. Sing disalahno setan. Akhirnya setannya kepingin pensiun, modelnya salah notok tak pensiun sampai amat ngoten. Jadi
seperti kita pahami bahwa memang itulah pekerjaan setan, selalu mengganggu kita, menggoda kita, ngisuh kita, supaya kita ini jauh dari apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang setan sesuai dengan namanya itu dari kata satona. Satona itu dari muradifnya adalah ba'da, artinya abdu. Jadi segala yang menjauhkan seseorang dari Allah, maka itu dikatakan setan. Dan ini penting bagi kita untuk menghindarinya. Bahkan kita diajari oleh Allah, diajari oleh Rasulullah, supaya kita itu berlindung dari godaan setan dengan ucapan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, atau a'udzubillahi min hamasyatis syayatin wal jin, kan gitu. Nah, pelindung atau benteng supaya kita itu tidak terganggu setan, itu menurut Ka'ab Al-Ahbar itu ada 3. Apa saja? Pertama, al-masjidu hisnun. Masjid itu adalah merupakan benteng pertahanan dari godaan setan. Tapi sepanjang masjid itu dipakai untuk amal-amal ketakwaan. Sebab ono masjid itu dibangun bukan untuk amal ketakwaan. Dulu masa Rasulullah saat di Madinah, itu pernah ada sekelompok orang Yahudi membangun masjid, yang ternyata masjid itu tidak digunakan untuk ibadah, tapi digunakan mereka untuk bertemu, menyusun musyawarah dalam rangka menghancurkan umat Islam. Yang kemudian masjid itu dinamakan sebagai Masjid Dirar, masjid yang bahayani, dan kemudian pada akhirnya dihancurkan. Nah, masjid yang sesungguhnya yang bisa kita jadikan sebagai benteng pertahanan dari godaan setan itu adalah Al-Masjidu Ussisa Littaqwa, masjid yang didirikan dalam rangka amal ketakwaan, yang fungsinya itu sebagaimana dulu Rasulullah pernah memberikan ajaran kepada kita. Nah, ini monggo Bapak Ibu sekarang kita lihat nih. Mungkin ada yang jadi takmir atau menjadi pengurus masjid. Mari kita lihat fungsi masjid kita. Fungsi masjid itu pada masa Rasulullah itu lebih fungsional dibandingkan zaman-zaman sekarang. Dulu masjid oleh Rasulullah satu dijadikan sebagai tempat ibadah. Jelas itu kan? Jelas. Dan sekarang alhamdulillah itu juga masih seperti itu. Untuk sholat, untuk wiridan, zikir gitu kan. Untuk Jumatan. Yang kedua, dulu itu masjid digunakan oleh Rasulullah untuk sebagai tempat musyawarah, baik tentang keagamaan ataupun tentang kemasyarakatan. Itu dipakai, bahkan digunakan untuk mengatur strategi peperangan. Jadi saat Rasulullah mau melaksanakan peperangan, baik itu di perang Uhud ataupun perang-perang yang lain termasuk perang Khandaq, itu Rasulullah musyawarahnya tempatnya di masjid. Juga dijadikan sebagai tempat perlindungan. Jadi setiap orang yang mau masuk masjid pada saat itu dilindungi oleh Rasulullah. Bahkan dalam salah satu perjanjian Hudaybiyah, itu isinya juga bila mana ada orang Quraisy masuk masjid maka akan dilindungi oleh Rasulullah. Jadi ini sesuatu hal yang perlu kita perhatikan. Nah Pak, anak tenjur masjid nyolong kotak amal itu maksudnya dilindungi. Niki perlu untuk kita renungkan ya. Sekarang ini kita itu kan sangat mudah terbakar emosi kita kalau ada melihat orang berbuat jahat. Umpamanya ono maling mlebu masjid nyolong kotak amal.
Kira-kira apa tindakan kita? Hah? Apa kira-kira tindakan kita? Saya yakin pertama kali dan yang paling banyak adalah menghakimi mereka. Ya, ya benar. Pernahkah berpikir mengapa mereka tidak kita bina? Kita sadarkan, kita arahkan. Bisa saja mereka itu nyolong, mungkin terpaksa kan? Karena kelaparan, karena kebutuhan soal ekonomi keluarga. Mungkin itu kan yang terjadi. Sehingga dia terpaksa mencuri. Toh mereka kalau kemudian kita lihat didelok ning KTP ini agamanya apa? Islam. Berarti siapa mereka? Saudara kita. Tapi kita keburu emosi. Akhirnya main hakim sendiri. Dan koyoke nek wis ngumantemi maling lega. Apa malah sampai membakar hidup-hidup. Ya Allah. Nah, ini perlu kita perlu untuk kita tinjau kembali tindakan-tindakan seperti itu. Memang jengkel boleh. Wong kotak amal kok dicolong. Jengkel boleh. Tapi tindakan kita berikutnya jangan kemudian jengkel itu kita terus-teruskan. Justru pada saat itulah kita sebetulnya sedang digoda setan. Supaya kita emosi, supaya kita main hakim sendiri. Dan saya bertanya, apakah dengan tindakan seperti itu membuat jera yang bersangkutan? Belum tentu. Karena bisa jadi begini, ketika dia dimasukkan penjara, tahanan, nggak usah lama-lama, 3 bulan umpamanya. Di sana ketemu sama maling-maling yang lain, tambah lihai malingnya. Soalnya kok diajari kalau maling liane ini jeruk. Keluar apa? Oh, tambah nemen nama dadi. Kita punya kewajiban untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, sudah seberapa jauh yang kita lakukan amar ma'ruf nahi mungkar ketika kita menghadapi tindakan kejahatan seperti itu. Ini perlu kita evaluasi, perlu kita evaluasi. Apa tidak lebih baik kemudian kita bina, kita awasi, kita sediakan tempat secara khusus itu. Kita ajak dikir. Toh banyak kan beberapa tokoh yang mampu mengajak para pencopet, para pencoleng, para promocorah, preman itu kemudian diajak sadar. Kita tidak punya hak untuk membuat seseorang itu mendapatkan hidayah. Tapi kita punya kewajiban untuk menuntun mereka agar mereka bisa mendekat pada hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sekali lagi ini saya tidak menggurui, saya tidak kemudian menyalahkan Bapak Ibu sekalian, tapi rasa-rasanya tindakan-tindakan seperti itu perlu untuk kita tinjau kembali. Oke? Kita adalah seorang muslim yang keberagaman kita diharapkan menjadi yang santun, agama yang melindungi, bukan agama yang memukuli. Kan ngoten kan? Nah, ini coba kita lakukan. Dan itu bisa kita jadikan masjid sebagai fungsinya seperti itu, yaitu melindungi orang-orang yang masuk masjid. Masjid juga bisa dijadikan sebagai kegiatan sosial, sebagai pusat kegiatan sosial untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, mengentas kemiskinan umpamanya, atau mungkin menanggulangi kasus pembulian, kekerasan dalam kehidupan rumah tangga, dan lain sebagainya. Itu saya rasa perlu untuk kita lakukan. Dan mungkin bisa kita lakukan secara sistematis. Tidak hanya sebatas kita ikutkan pengajian, tapi ada tindakan-tindakan nyata, umpamanya pendampingan. Memberikan klinik pada mereka-mereka yang trauma terhadap kejadian kekerasan ataupun hal-hal yang lain. Contohnya kayak begini.
Kemarin ketika ada kasus Kanjuruhan, ya, dengan korban yang begitu banyak, pertanyaannya apa yang sudah dilakukan oleh masjid? Pak membantu ini, jangan sekedar santunan yang bersifat finansial. Yang lebih penting daripada itu adalah mendampingi keluarga korban ataupun korban sendiri yang mungkin tidak meninggal, supaya mereka itu tidak trauma, supaya mereka itu move on, supaya mereka itu bisa mengambil hikmah dari kejadian itu. Dan saya rasa perlu ada tenaga-tenaga khusus yang dilakukan oleh masjid. Dan itu apa tidak mungkin? Sangat mungkin. Kalau kita merancang secara baik, toh kita memiliki jaringan yang bisa kita bangun. Kan ada ormas, ada organisasi profesi, ada perguruan tinggi, ada LSM. Kan ada juga penggiat-penggiat yang lain. Ada pemerintah daerah, ada pemerintah desa, ada pemerintah kecamatan. Kalau itu semuanya bergerak, saya rasa menjadi ringan beban. Nah, ke depan ini harus kita perbaiki, harus kita pikir ya apa caranya. Ini kalau sebatas memberikan masukan, memberikan usulan gitu. Agar ke depannya bahwa Islam ini betul-betul landing di bumi kita, memberikan kesejukan, memberikan pendampingan, memberikan solusi, memberikan jalan keluar dari segala macam hal yang dihadapi oleh masyarakat yang berbeda-beda, yang semakin hari semakin kompleks. Ngoten nggih. Lho kadang-kadang kula niku ndelok masjid itu tak miri ku medeng-medeng. Wes pokoke digawe salat selesai. Alasane ngrusuhi masjid. Lho. Arek cilik-cilik mlebu masjid rame itu enggak apa-apa. Ya menurut saya enggak apa-apa, namanya anak kecil. Tapi bahwa anak kecil itu terbiasa di masjid, itu adalah hal yang sangat berharga. Nih, coba kan ini tinggal 5 wong, sing mlebu masjid niku sinten? Sing ndelok pengajian. Tak tuwek-tuwek. Lho mlane ana arek cilik arek nom-noman gelem mlebu masjid, itu harus kita wadahi, harus kita atur sedemikian rupa. Soal rame lebih baik itu kita atur, jangan kita usir. Ngoten lho. Nah, malah ono kejadian itu kanca kula ngaji dan satu organisasi masyarakat terus muslimat lagi ngundang kanca kula ya ketepaan menjelang waktu sholat. Ya biasanya terus masjid niku kan wonten tradisi tarhim ya kira-kira 10 menit sebelum waktu sholat ada tarhim. Kanca kula niki ngaji lagi 15 menit. Tapi karena sudah masuk waktunya tarhim, ini diusir kali takmir. Stop, sampun sampeyan mawon. Napa wis wae tarhim iki? Lho ngoten iki. Ini kan satu hal yang juga sangat memprihatinkan. Nah, satu hal yang sangat memprihatinkan. Kita sadar bahwa yang namanya adzan itu penting untuk bisa dikumandangkan. Tapi persoalannya bahwa adzan sekarang ini kan bisa diperdengarkan bukan hanya dari masjid itu, tapi dari masjid-masjid yang lain. Lho mangke boten para jamaah, lho niku lho sing ndugi niku kan kathah nggih sedayane muslim. Langsung dijajah makan wis sae to niku. Timane diusir kongkon mulih. Mbek nggawe dosa. Itu ada yang model itu. Nah, ngeten-ngeten iki harus menjadi perhatian. Bahkan sekarang ini harus kita kembangkan lebih luas lagi bagaimana supaya masjid itu menjadi pusat benteng bagi moralitas anak-anak muda. Mulanya sering kula usulno harus ada penanganan secara khusus anak-anak muda. Kita tidak boleh hanya sekedar mencerca, tidak boleh sekedar ngerasani tingkah pola arek nom-nom zaman sakniki.
Mengapa mereka itu lebih senang di kafe timbangane di juru masjid? Ini kan perlu kita tanyakan. Ternyata di nggone kafe itu ono sing menyenangkan bagi anak muda, sementara di masjid itu banyak yang membosankan bagi anak muda. Nah, kalau begitu caranya kan kita tinggal memindahkan aja. Bagaimana supaya kesenangan-kesenangan yang ada di kafe itu kita pindah. Apa sih senangannya? Siji, wifi gratis. Nomor loro, kopi murah. Nah, kalau cara nih, siapkan wifi, siapkan kopi gratis bisa. Sehingga apa? Amal jariahnya para jamaah itu justru malah lebih manfaat. Siapkan aja wifi gratis, cuma di situ difilter supaya tidak membuka hal-hal yang tidak tepat. Kemudian juga ada pengarahan, karena situ juga ada website yang berisi ajaran agama, tapi tidak jarang websitenya ini ajaran agamanya justru ajaran agama yang menyimpang, yang tidak sesuai dengan tradisi dan budaya keberagaman orang Indonesia. Loh, dengan begitu apa? Ajaran Ahlussunnah wal Jamaah yang kita agungkan dari ajaran Kanjeng Nabi ini bisa kita lestarikan kepada anak-anak muda kita. Sekarang nuwun sewu banyak anak muda, bahkan yang kuliah di perguruan tinggi yang katanya di bawah Nahdlatul Ulama itu lo tidak begitu paham dengan ajaran Aswaja. Kalau sudah begini, siapa yang bertanggung jawab? Mulai ketuaan, akhirnya acuh tak acuh terhadap agama. Kono oleh, kono gak oleh, kono oleh ngerepoti itu serausak, ngono malian dah. Kan sangat memprihatinkan kan itu. Ini perlu untuk kita kembangkan sistem dakwah kita di dalam masjid. Kan masjid juga berfungsi sebagai center of dakwah kan. Ini kan juga harus kita kembangkan dakwah. Kita milih dakwah itu. Ini aneh memang. Sekarang ini sebetulnya banyak sarjana dakwah. Kadang betul. Hampir seluruh UIN teng Indonesia itu nak sing ono fakultas dakwah mesti mengajarkan bagaimanakah manajemen dakwah. Tapi mereka ternyata tidak melakukan itu. Kenapa? Karena setelah dia selesai dari kuliahnya menjadi seorang sarjana, yang dipikir bagaimanakah melakukan manajemen dakwah supaya dakwah itu lebih efektif. Tapi justru yang dipikir adalah ya apa caranya golek nyebut gawe. Nomor loro ya apa caranya iso ndak rapi. Kan ngono kan? Nak repot ini urusan. Nggih. Ini autokritik yang harus kita terapkan ya. Kita nggak usah malu-malu. Itu kenyataan. Ya, kenyataan yang tidak bisa kita pungkiri. Dan ini kalau kita biarkan ke depannya juga sangat merugikan. Bapak, Ibu, para jamaah sekalian yang hormati. Ini sekaligus kalau masjid itu kita fungsikan secara maksimal, maka secara otomatis tentu akan menjadi hisnun minas syayatin, menjadi benteng pertahanan dari godaan setan. Ya, mudah-mudahan ke depan kita semuanya mampu melakukan itu, sehingga pada akhirnya kita semuanya bisa melakukannya dengan baik. Baik, yang kedua adalah wadzikrullahi hisnun, dzikir marang Gusti Allah, baik bijahri ataupun bisirri, ya, sendirian ataupun bersama-sama, itu merupakan juga benteng pertahanan dari godaan setan. Saelek-elek wong dzikir, nggih, masuk gak patek khusuk, kok umpamane kena apa-apa yang keluar mesti kalimat thayyibah. Gitu betul. Umpamane kok bathuke kebentuk sing metu adalah ya Allah, kan ngono kan? Ana mati innalil. Tapi nek gak tau dzikir sing mesti yo iso gak karo-karuan bangsane kebun binatang. Tikus, curut, ngono kan? Ya, makanya dzikir. Sampai itu dzikir ini juga bisa membawa ketenangan batin bagi kita. Dan orang yang selalu dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala juga akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka perintah-perintah dzikir di dalam Al-Qur'an cukup banyak.
Wadkurullaha dzikran katsiran. Zikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Pagi, sore, monggo. Nih. Nah, baik zikir itu adalah zikir bil lisan ataupun zikir bil qalbi. Ya kita mulai dulu zikir bil lisan. Nanti lama-kelamaan ketika itu sudah menjadi sebuah budaya dan tradisi bagi diri pribadi kita, maka lama-kelamaan insya Allah zikir yang kita ucapkan itu akan masuk ke dalam hati kita. Dan kalau orang itu zikir sebagaimana perintah Allah kepada kita, ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Zikirlah kepada Allah. Itu akan membawa kesenangan. Yang kita inginkan kehidupan di zaman modern sekarang ini bukan kesenangan tapi adalah ketenangan. Angel boleh antem. Nah, satu cara yang bisa kita pakai adalah ya, tapi tentu ini tidak mudah. Kadang pisang pindu iso dilakon. Ping 3 ping 4 hilang lali. Makanya tuntunan Rasulullah kepada kita meminta tolong kepada Allah. Allahumma inni ala dzikrika. Kan bukan gitu. Itu harus baca terus. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, yang juga bisa menjadi benteng dari godaan setan itu adalah wa qiraatul Qur'ani. Maca Quran itu juga merupakan benteng dari godaan setan. La siyama ayatul kursi kama huwa mujahid. Lebih-lebih kalau baca ayat-ayat tertentu termasuk ayat kursi, surah Yasin, macam-macam begitu. Itu juga merupakan hal yang sangat penting bagi kita dari godaan setan. Cuma ya ngeten saniki niku panjenengan ambigu napa-napa niku nggih. Teng griya niku ayat kursi kok maca dhewe. Wonge menengahi. Soalnya ayat kursi dibuka di dalam hiasan. Dan kemudian perilaku dia tetap koyok setan. Nah ini akhirnya gak mati ayat kursi ini. Bahkan kadang ayat kursi cuma digawe golek suara. Nah, ya ketika ada kampanye kan ngoten ya. Ketika ada kampanye pilkada, pilek, presiden kan ngoten. Nah, begitu ayat kursi nalikan kampanye diwaca terus kursi ini entuk ayatnya di lalekno. Kan ngoten. Baiklah Bapak Ibu jamaah semua yang saya hormati, itu adalah 3 hal yang menurut Ka'ab al-Ahbar bisa menjadi benteng dari godaan setan. Yang pertama adalah masjid, yang kedua adalah qiraatul Quran, dan yang ketiga adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan semuanya secara konsekuen dan istiqomah sehingga kita terhindar dari godaan setan. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengurangi. Berbagi tidak mungkin tak berarti. Walau sedikit pun takkan menyakiti. Sesederhana senyum pun dapat mengobati hati yang letih. Banyak di luar sana orang-orang yang membutuhkan rangkulan tangan kita, berjalan bersama kita, tersenyum bersama kita. Kita doakan semoga sukses dan bisa lancar dari ilmu. Semoga Tuhan beri rezeki yang banyak. Saya doakan semuanya diberi kesehatan, panjang umur, selamat dunia akhirat. Mari kita sisihkan beberapa kenangan manis pada mereka yang juga masih saudara kita.